Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asran Khair, NIM 23403. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian drone. Tugas ini untuk melengkapi UAS saya, syarat UAS. Nah, ini dia tugasnya. Nah, saya akan menjelaskan apa itu bagian-bagian drone. Apa itu drone? Drone itu adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh atau secara otomatis, digunakan dalam berbagai uh, aplikasi seperti untuk fotografi, untuk pengawasan, serta untuk pengiriman dan juga untuk pemetaan kalau untuk dikasihkan di perkebunan. Nah, ini dia kita masuk bagian-bagian drone. Yang pertama itu ada kerangka drone atau yang disebut dengan frame. Frame itu struktur utama drone yang menopang semua komponen. Umumnya terbuat dari bahan ringan seperti serat karbon atau aluminium untuk meningkatkan efisiensi penerbangannya. Nah, setelah itu ada yang dinamakan dengan motor. Apa itu motor? Motor itu yang untuk memberikan daya untuk menggerakkan baling-baling dan memungkinkan drone terbang. Nah, biasanya drone memiliki 4 motor atau quadcopter untuk stabilitas dan kontrol yang optimal. Nah, seperti ini contoh. Eh, Pada motornya itu ada motor stator, ada starter width, ada windings, serta ada motor bell. Yang kedua, di sini ada propeller. Nah, bagian-bagian drone selanjutnya itu propeller yang berperan sebagai baling-baling. Nah, ini nih baling-baling ya untuk menghasilkan dorongan drone ke udara. Nah, proper ini bekerja dengan mengubah putaran menjadi gaya dorong untuk menggerakkan drone. Nah, penting bagi kita untuk memerlukan arah putaran. Propeller yang bisa searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jamnya. Nah, selain itu, kita juga perlu memperhatikan material propellernya yang dapat bervariasi mulai dari plastik, karbon, kayu, dan lainnya. Nah, di sini yang ketiga ada Electrospeed Controller atau ESC yang mengatur kecepatan motor dengan mengubah daya yang dialirkan. Nah, komponen ini sangat penting untuk memastikan setiap motor berputar pada kecepatan yang sesuai. Nah, selanjutnya, di sini ada yang dinamai dengan flight control atau controller pada drone, kayak remote. Nah, itulah dia. Yang berfungsi dia untuk mengendalikan stabilan, gerakan, arah terbang, serta menggabungkan data dari berbagai sensor untuk menyeimbangkan drone. Ini merupakan otak dari drone atau penggerak agar dia bisa menstabilkan gerakannya, mengarahkan gerakan, serta menentukan arah terbangnya. Nah, selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan baterai dan distribusi daya. Baterai ini umumnya digunakan LiPo menyediakan energi listrik untuk drone. Nah, distribusi daya mengalirkan energi dari baterai ke motor dan komponen lainnya. Nah, di sini juga ada yang namanya modul GPS. Modul GPS itu memungkinkan drone menentukan posisi dan ketinggian dengan akurat. Nah, modul ini sangat penting untuk navigasi dan otomatis dan pelacakan. Misal kalau amit-amit seakan-akan drone kita ini kehilangan kendali jatuh, nah kita bisa menemukannya dengan menggunakan modul GPS ini. Nah, di sini selanjutnya ada kamera. Kamera ini pada drone digunakan untuk mengambil gambar atau video. Kameranya ini biasanya dikombinasikan dengan gimbal. Gimbal ini seperti ini atau penyangga untuk menjaga stabilitas gambar saat terbang.
Kamera drone ini banyak digunakan untuk fotografi, videografi, serta kalau dalam perkebunan itu untuk pemetaan. Nah, digunakan untuk pemetaan suatu lahan perkebunan biasanya gitu. Nah, ini gimbal. Gimbal yang ini adalah perangkap yang menjaga stabilitas kamera agar yang nggak goyang-goyang gitu kan. Walaupun drone-nya itu dalam keadaan bergerak, jadi dia bisa stabil. Biasanya ini menggunakan teknologi servo atau motor brushless, nah, untuk menjaga kameranya tetap seimbang. Dan ini uh, ada antena. Antena itu memungkinkan komunikasi antara drone dengan pengendali atau perangkat mobile lainnya. Antena berfungsi untuk menerima sinyal dan mengirimkan dan kembali ke operator. Mengirimkan data kembali ke operator. Selanjutnya, di sini ada sensor atau gyroskop dan accelerometer. Sensor seperti giroskop ini membantu menjaga kestabilan dan mendeteksi arah gerakan dari si drone ini. Sensor ini sangat penting loh untuk koreksi posisi dan gerakan otomatis. Jadi dia nggak sembarang gerak, jadi bisa distabilkan lah. Kita mau gerak kemana. Dan yang terakhir ini bagian dari software dan aplikasinya. Nah, kalau ini digunakan untuk mengontrol dan memantau drone melalui aplikasi. Kita ini bisa melihat data penerbangan, mengatur rutenya itu, dan mengontrol kamera dari aplikasinya ini. Nah, saya lupa nama aplikasinya, sebentar saya searching. Nah, ada ini drone display ini. Ya, seperti tampilan segini kalau kita misal mau membuat rute terbang dari drone, mau mengambil video, mau menyimpan foto, mengambil video ini digunakan dari aplikasi ini, lewat aplikasi ini. Nah, oke, thank you. Sekian dari saya penjelasan singkat mengenai bagian-bagian drone ini. Semoga videonya ini bermanfaat, walaupun ya penyampaian saya masih kurang bagus. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. See you.